Pembacaan hari ini diambil dari Kejadian pasal 28, ayat ke-1 sampai ke-9. Mari kita baca bersama. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham." Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, "Janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan," dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya, dan pergi ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak, ayahnya. Sebab itu, ia pergi kepada Ismael dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismael, anak Abraham, adik Nebayot. Dikatakan bahwa kehidupan yang kita hadapi adalah rangkaian dari banyak sekali pilihan. Keputusan-keputusan besar dan kecil berkumpul untuk membentuk kehidupan dan hidup saya. Namun yang penting adalah kita semua harus bertanggung jawab atas hasil dari pilihan tersebut. Oleh karena itu, pilihan apa yang akan kita buat menjadi hal yang sangat perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, dan terkadang juga sulit. Namun, dalam kehidupan beriman pun ada banyak sekali pilihan. Hari ini saja, bukankah begitu? Cuaca sangat panas dan tidur pun tidak nyenyak. Apakah Anda tidak bimbang antara harus datang ke ibadah subuh atau beristirahat sehari saja? Ya, sepertinya hanya saya yang berpikir begitu. Ada banyak sekali pilihan. Apakah akan menghadiri ibadah atau melakukan hal lain? Apakah akan percaya kepada Tuhan atau percaya pada diri sendiri? Apakah akan taat pada firman atau bereaksi sesuai perasaan saya? Mari kita masuk lebih dalam ke kehidupan. Apakah akan mengampuni orang lain atau membencinya? Apakah akan jujur atau berkompromi secukupnya? Apakah akan percaya kepada Tuhan atau percaya pada diri sendiri? Di mana lagi saya harus menggunakan waktu saya? Sehari saja ada begitu banyak pilihan, dan ada hasil mengikutinya. Firman hari ini menampilkan dua situasi yang kontras. Yakub dan Esau menunjukkan pilihan dan sikap yang berbeda. Yakub dan Esau, seperti yang kita tahu, lahir dari orang tua yang sama, dibesarkan oleh orang tua yang sama, dan bahkan mereka adalah saudara kembar. Namun, kehidupan mereka sangat berbeda. Dan melalui firman, kita dapat mengetahui bahwa bentuk, rupa, dan pilihan mereka terus-menerus berbeda. Ishak memanggil Yakub, lalu ia memberikan berkat, dan ia juga berpesan. Ia berkata, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan," dan melanjutkan. Mari kita baca bersama lagi ayat kedua. "Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu." Ketika ia melanjutkan perkataannya, ia memberitahukan secara sangat rinci di mana harus bertemu siapa dan menikah. Ia berpesan seperti itu. Dan jika melakukannya, ia lalu memberkatinya dengan menyebutkan berkat-berkat yang akan diterima. Mari kita baca bersama firman di ayat ketiga. "Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa." Sambil mengatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa akan memberikan berkat, ia terlebih dahulu menyatakan sumber berkat ini. Kemahakuasaan dari Allah yang Maha Kuasa ini berbicara tentang kuasa mutlak, otoritas mutlak Allah. Ini untuk mengingatkan Yakub yang harus menempuh perjalanan jauh akan kuasa mutlak Allah. Ini berarti percayalah kepada Tuhan, andalkan hanya Tuhan, dan pergilah menempuh perjalanan jauh itu. Allah yang Maha Kuasa itu memberikan berkat. Firman mengatakan bahwa ia akan membuatmu beranak cucu, berkembang biak, dan menjadi sekumpulan bangsa. Kita dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kelahiran manusia bukanlah karena rencana atau kemampuan manusia, melainkan karena rencana Allah yang Maha Kuasa, di bawah kedaulatan mutlaknya. Beranak cucu dan berkembang biak ini adalah berkat terbesar pada masa itu, karena kehidupan itu sendiri adalah milik Tuhan. Tuhanlah yang memberikannya. Kita juga menyebutnya sebagai berkat kesuburan.
Memiliki banyak anak berarti kaum keluarga menjadi kuat, dan itu juga berarti penghidupan dapat dipertahankan. Namun, tidak berhenti di situ. Ia juga berjanji akan memberikan tanah. Ketika Allah yang Maha Kuasa memberikan berkat itu, firman-Nya mengatakan, "Moga-moga Ia memberikan kepadamu serta kepada keturunanmu." Dan kita dapat melihat bahwa berkat itu diwariskan. Betapa bersyukurnya kita. Berkat ini dapat diterima sebagai warisan. Tanah ini tidak boleh dipandang sebagai konsep properti. Tanah ini adalah tempat di mana kerajaan Allah akan terwujud. Tanah ini berarti ruang pemerintahan kerajaan Allah, tempat di mana penggenapan perjanjian terjadi. Firman ini berarti Allah yang Maha Kuasa akan memberikan tanah itu sebagai berkat. Tentu ini akan menjadi berkat yang sangat besar. Demikianlah Tuhan berfirman akan memberikan berkat kehidupan dan berkat tanah. Namun, yang penting adalah apa yang harus Yakub lakukan untuk menerima berkat ini? Ia harus bangkit dan pergi ke Padan Aram. Ia harus menaati kehendak Ishak dan meninggalkan orang tuanya serta tempat tinggalnya. Apakah ini pilihan yang mudah? Sepertinya tidak. Ia harus meninggalkan segalanya. Akan tetapi apa yang Yakub lakukan? Ia berangkat menempuh jalan itu. Ia menempuh jalan itu demi sebuah pernikahan menurut iman. Ada banyak pilihan. Yakub juga memiliki banyak pilihan. Tetapi Yakub memilih pilihan ketaatan untuk pergi. Pernikahan yang terpisah ini adalah jalan untuk menjadi umat perjanjian dengan menepati janji dengan Tuhan, dan jalan untuk menerima anugerah Tuhan dengan menaati perintahnya. Ishak tidak hanya sekadar berkata kepada anaknya, "Temuilah wanita yang baik, menikah dan hiduplah dengan bahagia." Ia berkata, "Jagalah garis keturunan iman, teruskanlah warisan iman." Ini bukan hanya masalah pernikahan, melainkan firman untuk membangun saluran di mana perjanjian Allah akan digenapi, saluran berkat itu. Itulah sebabnya Yakub pergi tanpa ragu-ragu. Tanah asing, perjalanan yang panjang dan jauh, masa depan yang tidak pasti, tetapi ia taat dan melangkah maju. Ia melangkah satu langkah, mengikuti jalan firman. Ia berjalan dalam langkah iman, mengikuti perjanjian. Namun, ada seseorang yang mengamati pemandangan ini. Itu adalah Esau. Esau yang selalu ingin diakui, mungkin ia selalu menjadi objek perbandingan. Ia mengamati situasi dari berbagai sisi. Sampai di manakah kemarahannya memuncak? Dalam keadaan kemarahan yang memuncak hingga ingin membunuh ini, saat ia mengamati dengan saksama, tidakkah ia merasakan, Yakub benar-benar menerima lebih banyak cinta daripada aku? Ia telah kehilangan hak kesulungan dan berkat. Saat melihat Yakub melangkahkan kaki dan pergi setelah menerima berkat orang tua, apa yang dipikirkan oleh Esau? Ketika ia merenungkan kembali perkataan ayahnya yang memberkati Yakub dan berkata, "Jangan menikah dengan wanita Kanaan, tetapi pergilah ke Padan Aram." Rasanya itu tidak cocok dengan dirinya. Ia menyadari fakta bahwa ayahnya, Ishak, tidak menyukai perempuan Kanaan. Jadi, ia mengamati dengan saksama istri-istrinya yang berasal dari suku Het Kanaan. Dalam firman hari ini dikatakan, tidak menyenangkan hati ayahnya. Mungkin para wanita ini, yang merupakan istri Esau dan menantu Ishak, mengalami konflik iman yang parah. Tidak menyenangkan hati, bukan hanya berbicara tentang perasaan, tetapi merujuk pada para wanita yang telah melakukan tindakan durhaka. Maka Esau memilih untuk menikah lagi, meskipun terlambat. Mari kita lihat bersama ayat ke-9. Sebab itu ia pun pergi kepada Ismael dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismael, anak Abraham, adik Nebayot. Mahalat ini adalah saudara sepupunya. Dan ia bukan perempuan Kanaan. Jadi, Esau membuat pilihan dan menikah dengan sangat strategis, seolah-olah untuk pamer kepada ayahnya. Secara lahiriah, dapat dikatakan bahwa ia memilih pernikahan yang seharusnya disukai oleh orang tuanya. Pernikahan itu memang seperti itu. Akan tetapi, ada masalah dengan hal ini. Ia hanya meniru kehendak orang tuanya. Ia membuat pilihan berdasarkan kebutuhan. Ia hanya meniru bentuknya. Itu adalah tindakan yang dimulai karena ia ingin diakui, Namun, saudara-saudari, Esau tidak tahu bahwa perjanjian Allah tidak hanya berlanjut melalui garis keturunan darah, tetapi juga melalui iman dan ketaatan yang terpisah. Ia menunjukkan sikap yang hanya mencoba menyelesaikan masalah dengan pemikiran manusia dan hal-hal lahiriah. Pada akhirnya, ia membuat pilihan yang salah. Melalui firman hari ini, kita melihat Yakub yang berusaha membangun keluarga beriman sesuai dengan kehendak orang tuanya. Dan Esau yang berpikir bahwa saat Yakub pergi adalah kesempatan, lalu bereaksi dengan cara manusiawi. Bentuknya bisa ditiru. Tetapi isi hatinya tidak bisa ditiru. Esau hanya mengikuti formalitas iman. Ia telah kehilangan esensi,
yaitu isi hatinya. Melihat kedua sosok ini, kita jadi merenungkan seperti apa sosok kita dalam kehidupan kita. Jalan Yakub, jalan pernikahan menurut iman, jalan pernikahan yang tercampur. Kita bisa menempuh jalan yang manapun. Anda akan pergi kemana? Apakah itu jalan ketaatan? Ataukah hanya jalan yang berbentuk ketaatan? Kita bisa berpura-pura memiliki iman. Kita bisa berpura-pura tahu banyak tentang firman Tuhan. Kita bisa berpura-pura saleh. Tetapi yang penting adalah Tuhan melihat isi hati. Iman yang sejati tidak berasal dari penampilan luar, melainkan Tuhan melihat iman yang berasal dari pusat hati kita. Yakub juga adalah orang yang sangat lemah. Seperti yang kita tahu, ia menipu orang, melarikan diri, dan tidak sempurna. Akan tetapi, ia adalah orang yang taat di hadapan firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memberkati Yakub, melanjutkan perjanjian melalui ketaatannya, dan mengangkatnya menjadi nenek moyang Israel. Tuhan melihat isi hati dan bekerja melalui iman sejati yang berasal dari hati itu. Saya berharap kita dapat berjalan bersama di jalan ketaatan yang sejati itu. Saya memberkati Anda agar hari ini menjadi langkah yang diberkati. Dengan diam-diam menaati iman itu, meskipun sedikit sulit, dan memegang pilihan itu.